beternak itu dari yang sedikit jadi banyak ya, dari yang genetik kecil jadi genetik besar, jangan sampai dari banyak jadi sedikit, atau dari genetik apapun kita gagal kayak gitu. Seenggaknya kita harus berhasil di satu genetik, walaupun memang itu genetiknya memang ya biasa aja, tapi kita harus berhasil itu. Nanti kalau udah berhasil kita ke tahap selanjutnya. Jadi pelan-pelan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Justy Farm. Ngopi dulu lur. Nikmatnya. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin ngebahas tentang pilih domba lokal atau domba impor atau series F1. F1 itu jadi domba impor, misalnya impornya Dorper ya, full blood Dorper dikawin sama lokalan. Nah, anaknya itu F1 namanya teman-teman. Ya udah, kita akan ngebahas langsung. Tapi sebelum kita di videonya, nah saya ingin menawarkan nih teman-teman domba-domba saya untuk tabungan kurban atau untuk kurban 2026. Buat teman-teman yang lagi nyari tabungan kurban, boleh di Justy Farm. Nah, sistemnya gampang, teman-teman tinggal nabung di hari apa aja, mingguan, harian, bulanan boleh. 100.000 boleh, 200.000 boleh, 300.000 boleh. Jadi nabungnya mau kapan aja, nabungnya berapa aja, itu saya terima ya teman-teman ya. Jadi tujuan Justy Farm ngebuka tabungan kurban ya, jadi buat ngeringanin ya beban teman-teman saat kurban. Jadi nggak langsung besar pengeluarannya kayak gitu. Contohnya kayak gini, misalnya teman-teman nabung 100, 100, 200, 100, 100 tiap bulan. Nah, pas di hari H itu dapat 2 juta. Nah, teman-teman tinggal pilih dombanya mau yang bobot berapa. Sisanya atau kurangnya berapa boleh dibayar ya sisanya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi di kita nggak diribetin, nanti ada link controllernya. Jadi teman-teman juga bisa mantau nih linknya. Kayak gitu ya. Mau 100.000 boleh, 200.000 boleh, tergantung teman-teman maunya berapa. Oke, kita langsung ke topiknya. Buat teman-teman nih yang para pemula ya, ini terkhusus banget buat peternak pemula atau yang baru mau ngebuka peternakan. Kalian kan pasti bingung ya, mau pilih domba yang lokal, apa yang impor, atau yang series F1 gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya domba impor atau F1 itu digabungin ya. Jadi pilihannya ada 2, mau lokal atau impor atau series F1 gitu. Nah, sedikit saya akan menceritakan dulu sebelum saya ngasih sarannya ya, biar buat gambaran teman-teman. Kebetulan waktu itu di Justy Farm pertama kali pelihara domba itu domba merino ya. Dan domba merino ini adalah hasil dari 3 jenis domba dijadiin satu. Nah, kalau saya nggak tahu tuh kayak gimana caranya itu. Intinya saya buka internet di Google, domba merino Batur adalah hasil silangan 3 jenis domba ya. Yang diantaranya ada domba Texel, domba apa lagi ya? Domba apa ya? Lupa ya. Intinya ada 3 jenis ya dombanya. Nah, jadilah domba merino Batur kayak gitu. Domba merino Batur juga termasuk itu domba milik Indonesia atau itu Banjarnegara kalau nggak salah ya, domba merino Batur ya. Nah, ceritanya saya pelihara dari usia 4 bulan sampai gede 1 tahun. Nah, alhasil karena mungkin saya baru pertama kali pelihara domba ya, jadi saya mendapatkan bobot kurang lebih di 51 kilo ya, bobotnya 51 kilo itu merinonya. Jadi waktu itu mau dijual nih ceritanya ya, ternyata susah banget teman-teman ngejual domba merino. Nah, dalam kurung merino aja dijualnya susah, apalagi domba F1 dan Dorper atau domba impor lah ya, Dorper, Awasi, intinya yang impor-impor kayak gitu. Nah, singkat cerita teman-teman ya,
karena itu modalnya gede. Waktu itu saya entah saya dibohongin atau apa, usia 4 bulan saya ngangkat harga yang lumayan besar, tetapi saya jualnya kecil kayak gitu, karena mau gimana lagi ya, dombanya udah 1 tahun di saya pengen keluarin kayak gitu. Dan antusias masyarakat di sini ya bagus teman-teman, exciting, semangat ngelihat dombanya. Wah kerennya, dombanya bagus banget, bulunya sampai muka kayak boneka kayak gitu kan, banyak yang suka. Tetapi ketika saya jelasin tentang harganya, saya ngomong sama orang-orang sini juga, saya harganya beli segini pak, kalau mau jual harga segini pak, untungnya segini. Tetap aja orangnya nggak mau teman-teman, karena dengar harganya udah wow fantastis. Nah begitupun teman-teman yang akan beternak ya, kalau misalnya saya nyinggung di domba-domba impor atau series F1 nih, kalau teman-teman pemula banget ya, baru mau buka, terus milih domba F1 atau domba impor, misalnya teman-teman langsung nurunin nih, domba Dorper, domba Awasi, domba apalagi lah ya, itu kalau teman-teman nggak punya channel penjualan akan susah, menurut saya akan susah ngejualnya, apalagi itu teman-teman buat bisnis ya dombanya. Nah kalau saran saya ya teman-teman sih harus observasi dulu di sekeliling area kalian itu bagusnya domba apa, lakunya domba apa yang gampang kejual teman-teman. Karena gini teman-teman, ada beberapa peternak pasti ngomong sama kalian ya, kalau teman-teman pelihara domba lokal usia 4 bulan, domba series F1 atau domba impor itu usia 4 bulan ya, sama-sama 4 bulan nih, dipelihara dalam 1 tahun, sama-sama pelihara dalam 1 tahun, pakannya sama, vitaminnya sama, semuanya sama. Ketika sudah 1 tahun, pasti bobotnya lebih besar di series impor atau series F1 ya kan. Misalnya domba lokalnya cuma dapat 40 kilo dalam 1 tahun, domba F1 atau domba impornya bisa capai 80 kilo. Nah otomatis teman-teman bakal tergiur dong ya, sama-sama capek tapi wow fantastis ini harganya, apa namanya, bobotnya ya, bobotnya udah lebih besar dari ini, 2 kali lipat lebih besar ya. Tapi kalau menurut saya ya itu nggak fantastis teman-teman, biasa aja kayak gitu. Karena balik lagi nih, dari secara modal domba F1 dan domba impor ini lebih besar harganya ya kan. Wajar kalau mereka pertumbuhannya sangat cepat kayak gitu. Nah domba lokal harganya murah teman-teman. Kalian beli domba F1 ya, 1 bisa buat 3 domba lokal kayak gitu. Nah itu salah satunya. Yang kedua teman-teman, kalau misalnya tadi ada yang bilang lebih fantastis yang domba impor atau F1 ya, dalam usia dalam 1 tahun kita sudah pelihara, terus pakan sama, vitamin sama, itu menurut saya ini akan sedikit mengalami kesulitan untuk keluar barangnya atau ngejualnya ya. Tetapi kalau domba lokal modal yang misalnya 1.400.000, 1.500.000 ya, dalam 1 tahun diurusin sudah bisa dijual bobot 40 kilo bisa 4 jutaan itu teman-teman. 4.500.000, 4 juta, 5 juta udah bisa, tergantung jenis dombanya kayak gitu ya. Jadi modal yang di series impor atau series F1 ini akan mengendap teman-teman, sedangkan yang lokal ini udah berjalan keluar, bisa ngambil lagi, terus 1 tahun lagi bisa keluarin lagi. Nah ini masih ngendap terus nih di sini sampai 2 tahun 3 tahun, nggak tahu teman-teman. Kalau mau ngejual rugi ya mungkin cepet ya ngejualnya, rugi banget itu. Nah rugi waktu, rugi pakan ya, akhirnya kayak gitu kan, rugi vitamin semuanya. Nah sedangkan domba lokal udah keluar kayak gitu. Jadi perputarannya lebih cepat yang ini, yang lokal, sedangkan yang series F1 impor itu lebih susah kayak gitu teman-teman. Dan teman-teman juga harus observasi dulu nih, kebanyakan orang yang memelihara domba
F1 atau domba impor itu kebanyakan peternak sudah besar, peternak senior, peternak besar yang channel penjualannya itu lebih banyak teman-teman, ya kan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-temannya masih baru terus pengen pelihara ini buat bisnis domba impor ya atau seri F1 ya susah teman-teman, karena teman-teman belum punya channel penjualan yang luas, nggak kayak yang mereka gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman memang dari awalnya sudah banyak channel penjualan, gampang ngejualnya, atau di sekeliling kampung kalian memang lakunya domba-domba seperti itu, ya nggak masalah. Itu malah lebih bagus teman-teman. Untungnya pasti lebih gede kayak gitu. Dan sangat rekomendasi. Tapi kalau misalnya teman-teman di daerahnya nggak yang lakunya domba impor atau series F, ya F1, F2, F3 kayak gitu, ya susah teman-teman. Kalau saran saya sih jangan, kalau saya kecuali teman-teman udah besar namanya, terus misalnya udah banyak pelanggan, customernya, boleh disempilin domba full blood atau series F, itu lebih bagus kayak gitu teman-teman ya. Kalau menurut saya sih sarannya seperti itu. Karena apa teman-teman, misalnya teman-teman beli series F1, F2, F3 awasi misalnya, kan yang bertanduk tuh. Misalnya teman-teman di daerahnya lakunya domba yang tanduk, terus dibeliin atau mau di fattening domba awasi F1. Nah, harganya kan mahal tuh ya. Harganya tuh F1 itu bisa ya mahal lah, teman-teman bisa cari sendirilah ya. Dan teman-teman fattening, nah alhasil teman-teman ya, kalau misalnya orang-orang kampungnya belum tahu series F, itu pasti ngiranya itu domba lokal teman-teman, bukan domba series F. Taunya ya domba-domba lokal kayak gini nih, kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya series F-nya mau dijadiin buat pacekan ya, kalau menurut saya, kalau teman-teman ngejar tanduknya, lebih bagus tanduknya domba Garut teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman mau dipacekan nih, buat pacekan series F-nya yang awasi, terus dikawinnya sama domba lokal biasa, itu kalau teman-teman ngejarnya tanduk dan bobot besarnya, kalau menurut saya sih bakal lebih bagus domba Garut untuk series tanduknya, dan badannya juga nggak kalah teman-teman. Karena series F, apalagi series F1 itu darahnya sedikit kayak gitu, darah full bloodnya itu sedikit kayak gitu, jadi nggak ngaruh juga. Apalagi teman-teman misalnya dari segi pakannya kurang kayak gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih ya teman-teman, manfaatin aja domba-domba yang ada di sekitar teman-teman, karena domba lokal kita pun nggak kalah bagus kok, bobotnya juga nggak kalah dari mereka atau series F impor ya teman-teman. Contohnya domba Garut aja bisa bobotnya nyapai 100 kilo ada, 90 kilo ada, 70 kilo ada. Harganya pun memang mahal, tapi nggak semahal series impor kayak gitu. Misalnya awasinya full blood, beli 32 juta, terus dikawinin sama domba lokal ya, terus keluar tanduknya kan kecil, nggak panjang, akhirnya pasti sama orang-orang kampung yang belum tahu ya itu dikiranya domba lokal kayak gitu teman-teman. Memang bobotnya gede, iya kalau misalnya orang yang mau bobot gede tapi tanduknya kecil. Tapi kan kalau di Jawa Barat kebanyakan kan domba-domba tanduk yang gede tanduknya kayak gitu ya. Jadi bagus kalau misalnya teman-teman pelihara domba impor atau seri F, itu bagus. Tetapi lihat dulu marketnya itu teman-teman. Marketnya bagus nggak di tempat teman-teman kayak gitu. Kecuali teman-teman main online, ngejual ke Jawa, kemana kayak gitu, itu nggak apa-apa sih. Cuman ya susah lagi cari ekspedisinya sih. Tapi kalau saran saya lebih baik kita banyak jualan di daerah kita sendiri kayak gitu. Terus yang misalnya daerah kita sendiri 80% ngejualnya, terus keluar daerah itu 20%. Kalau menurut saya sih lebih bagusnya kayak gitu teman-teman. Oke lah, menurut saya sih jadi lokal aja lah kalau saya. Nah, nggak menutup kemungkinan juga Jasni Farm juga bakal pelihara domba impor atau series F. Tetapi nanti kalau
Just Farm namanya sudah besar dan customer-nya banyak kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang pemula, sabar aja dulu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Ini hanyalah sharing-sharing. Teman-teman yang misalnya mau menyangga dari sharingan saya, silakan di kolom komentar, kita sharing di sini. Nggak ada guru karena saya bukan guru ya teman-teman. Di sini saya juga masih belajar sama-sama pemula. Ini hanya sekedar pengalaman saya ya, kayak gitu teman-teman. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just Farm.